Mas, gak usah modus segala mau nanyain yang mana aku suka ya mas. Aku tahu akal-akalan mas aja. Nanti diam-diam mas mau beliin itu buat aku, ujar Vania pada Kak Driko. Enggak sayang, kan mas mau tahu seperti apa sih seleranya istri cantik mas ini, jelas Kak Driko. Mas mau berbohong terus, milih aku buat nunjukin yang mana aku suka, atau aku diamin mas lagi, ancam Vania. Iya sayang enggak, jawab Kak Driko panik. Ade kasih tahu Bunda dong, jangan garang banget sama Dedi, ujar Kak Driko mengelus lembut tangannya di perut Vania. Entah kenapa akhir-akhir ini menjadi rutinitasnya Kak Driko berbicara pada Ade. Hari berganti hari begitu cepat. Kini usia kandungan Vania sudah mulai menginjak 8 bulan dan itu artinya hanya tinggal menunggu beberapa minggu lagi maka baby queen akan launching. Yups, anak Vania dan Kak Driko adalah laki-laki dan perempuan. Seperti dugaan Kak Driko, dan setiap kali Vania melakukan USG, maka Kak Driko akan selalu ikut menemani. Seperti hari ini adalah jadwal kontrol kandungan Vania, dan kedua orang tua orang Vania, Kak Driko sangat antusias mengantar Vania ke rumah sakit. Mami ayo, ucap Kak Driko pada maminya tak sabar. Ya sama, Kak Driko juga sama antusiasnya seperti kedua orang tuanya. Sebentar sayang, papi masih ganti baju, ujar maminya Kak Driko dengan menghela nafas panjangnya. Baby Queen nanti harus aktif ya, biar mama bisa lihat kamu gerak bebas nanti, ucap mama Vania sambil mengusap perut Vania yang sudah sangat besar. Ya, Baby Queen memang selalu merespon setiap ucapan Kak Driko. Terbukti setiap kali USG, Kak Driko selalu mengajak anaknya mengobrol dan Baby Queen selalu terlihat aktif di layar monitor USG. Pernah sekali Kak Driko tidak ikut mengantarkan Vania USG karena ada pekerjaan mendadak. Dan selama proses USG, Baby Queen hanya diam dan malah memunggungi layar. Setelah Kak Driko rapi dengan pakaian santainya, kini mereka berenam langsung menuju ke rumah sakit untuk periksa kandungan Vania. Mas berhenti, pekik Vania saat mobilnya melintasi sebuah taman. Ada apa? Tanya Kak Driko setelah memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Mau itu, rengek Vania saat melihat penjual es batu tebu. Sayang tapi, ucap Kak Driko bingung. Beli sendiri, kata Vania ketus. Sayang, nanti Vania ya kalau sudah pulang oke? Kata Kak Driko memberi penawaran. Gak mau, nanti pas pulang belum tentu itu abang-abang masih ngetem di situ, ucap Vania cemberut. Memang itu yang mas mau sayang, batin Kak Driko. Mas, kamu mau ya kayaknya anak kita ileran ecesan? Masa cantik dan ganteng ileran gara-gara dedinya pelit? Kan gak lucu, ucap Vania semakin memanyunkan bibirnya. Iya oke, mas akan belikan Vania, tunggu di sini. Dengan terpaksa Kak Driko pun turun dari mobil dan membelikan es tebu pesanan Vania. Kak Driko, mama sama mami juga mau, teriak mami Kak Driko dari dalam mobil dan dibalas dengan anggukan kecil dari Kak Driko. Ini, kata Kak Driko menyerahkan 3 gelas kepada Vania dan kedua mamanya. Slurp. Segar banget, ujar Vania yang langsung meminum esnya. Tak ingin Vania meminta nambah lagi. Kak Driko pun segera melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Padahal Vania sudah diwanti-wanti sama dokter Maya bahwa bayinya sudah lumayan besar, makanya disuruh mengurangi makanan manis. Tapi namanya juga Vania yang tidak bisa mengontrol nafsu makannya. Ya habis, ucap Vania pelan saat di gelasnya hanya tinggal es batu. Slup. Seger banget, ujar sama mami mengiming-imingi esnya kepada Vania. Kok cantik banget hari ini Mi, wajah mami juga mulus banget, kata Vania dengan senyum penuh arti. Mami kan memang cantik sayang, jawab sang mami santai seolah tahu maksud dari ucapan sang Vania. Percuma kalau cantik tapi pelit kayak Kak Driko mami. Vania pelit nggak? Tanya Vania sambil melirik Kak Driko yang menatapnya tajam. Saat ini di lampu merah. Baik hati dong, gak pelit lagi. Buktinya Vania selalu ngasih yang Vania mau, ucap sang mami.
Tapi kali ini Mami mau jadi pelit sekali saja, karena ini seger banget, kata Mami semakin menggoda Vania. Glek. Vania langsung menelan salivanya kasar karena sangat menginginkan es yang di tangan sang Mami. Setelah melakukan drama panjang lebar, kini akhirnya mobil yang dikendarai Ketriko sudah terparkir cantik di rumah sakit. Vania dan kedua mama pun langsung menggandeng tangan memasuki rumah sakit, sedangkan Ketriko berjalan mengekor di belakangnya. Selalu seperti itu setiap kali mereka melakukan pemeriksaan. Ketriko hanya dijadikan bodyguard oleh Mami, mertua, dan istrinya. Astaga, kenapa kalian lama sekali sih? Ucap Dokter Maya sedikit kesal. Pasalnya mereka janji akan melakukan pemeriksaan pukul 17.00, tapi nyatanya ini sudah hampir jam 7 dan mereka baru sampai. Maaf dok, tadi ada kendala sedikit, ujar Vania merasa tak enak. Drama apa lagi? Tanya Dokter Maya dengan menyelidik. Seperti biasa, jawab Ketriko sambil mengedikkan bahunya. Hanya sedikit, ucap Vania dengan senyum kikuk membuat Dokter Maya langsung menghela nafasnya kasar. Dokter Maya sudah sangat hafal dengan yang dimaksud drama oleh Ketriko dan Vania. Padahal Dokter Maya sudah berulang kali mewanti-wanti kurangi makanan manis, namun Vania tetap saja tidak menghiraukannya. Ya sudahlah, ayo Vania berbaring, kata Dokter Maya menyuruh Vania segera berbaring di atas berangkar. Dokter Maya pun segera menyiapkan segala keperluannya dan kini ia mulai mengoleskan gel ke perut Vania juga ke alat untuk melakukan USG. Sayang, baby queen, Peki Ketriko senang saat melihat calon anak bayinya begitu aktif di dalam perut. Wah, selamat ya baby queennya sehat dan sangat aktif, kata Dokter Maya. Kapan baby queen akan lahir dok? Pertanyaan yang selalu Ketriko lontarkan setiap kali mengantarkan Vania periksa. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi, jawab Dokter Maya. Saya udah gak sabar, kata Ketriko begitu senang. Shh, Vania meringis kala merasakan kembali tendangan di perutnya. Baby, jangan nakal ya, kasihan Bunda kesakitan tuh, ucap Ketriko di perut Vania seketika membuat hati Vania tenang dan baby queen pun tidak lagi menendang bebas. Ini akibat dari kalian yang suka bermain bola hingga anak kalian sering memberikan tendangan bebas di dalam sana. Ledek Dokter Maya membuat wajah Vania merah karena malu. Iya, tapi gak perlu terus main di setiap saat, cukup sekali sehari saja atau 2-3 hari sekali, kata Dokter Maya. Iya dok, Mas Ketriko selalu aja ngajakin main bola, ujar Vania polos membuat Ketriko menatap Dokter Maya, namun sang empunya malah terkekeh. Sudah, sekarang jangan bahas main bola lagi. Vania ini BBJ-nya sudah hampir 4 kg. Kalau kamu masih tetap ngeyel terus makan banyak dan manis, aku tidak bisa menjamin kamu bisa melahirkan normal, ucap Dokter Maya serius. Iya nanti dicoba deh, mulai sekarang aku puasa, ucap Vania sedih karena akan berpisah dengan makanan kesukaannya. Tapi es krim di kulkas sayang banget dok. Vania puasanya nanti aja kalau kulkas sudah kosong ya. Janji gak akan beli lagi setelah ini habis, ujar Vania dengan wajah memolesnya. Itu isi kulkas sampai sebulan juga gak akan habis yang. Kamu mau puasa setelah melahirkan? Tanya Ketriko tak habis pikir. Kulkas es krim yang dimaksud Vania itu adalah kulkas es krim seperti yang berada di minimarket atau supermarket begitu. Vania sangat menyukai es krim sejak awal kehamilan hingga membuat Ketriko langsung menyetok es krim sekaligus sama freezer khusus es krimnya. Usia yang sudah semakin besar membuat aktivitasnya semakin terganggu. Terlebih Vania sudah tidak boleh memakan es krim kesukaannya. Kemarin, tepat saat mereka pulang dari rumah sakit, Ketriko langsung menyuruh para pekerja di rumahnya untuk menyingkirkan freezer es itu agar Vania tak lagi tergiur oleh es krim. Tentu saja Vania sangat kesal dan marah, maka dari itu sejak kemarin ia hanya diam dan merenungkan nasib es krimnya. Sayang, sudah dong, jangan marah lagi, ucap Ketriko pelan berusaha membujuk Vania agar tak mendiamkannya terus. Vania tidak menjawab, ia malah memutar kursinya dan memejamkan matanya menikmati alunan musik yang ia dengarkan lewat earphone. Kita jalan-jalan yuk, mau nggak? Tawar Ketriko masih membuat Vania diam.
Kedrico pelan namun langsung didengar oleh Vania. Terbukti yang langsung melepas apronnya dan mulai beranjak dari duduk. Ayo, jawab Vania dengan cepat sambil perlahan beranjak dari duduknya. Tapi sedikit aja ya, ucap Kedrico. Iya, sedikit aja janji, kata Kedrico tersenyum senang. Kedri pun segera menuntun Vania menuruni tangga dengan perlahan. Kita jalan kaki saja ya, sekalian olahraga, ucap Kedrico dibalas anggukan kepala oleh Vania. Nyeker boleh nggak? Tanya Vania polos. Enggak, jawab Kedrico dengan cepat. Kalau kamu nyeker, kaki kamu akan sakit terus, nanti luka bagaimana? Tanya Kedrico menatap Vania tajam. Halo Novelavers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Fevitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya.